yang akan diangkat menjadi P3K per waktu itu mereka sudah bekerja di tempat masing-masing atau di instansi masing-masing. Rasa-rasanya kita tidak akan memperkerjakan orang-orang yang kita nilai tidak layak baik secara kompetensi maupun secara perilaku ataupun integritas. Maka pada proses pengangkatan P3K paruh waktu itu, usul penetapan NIP kami sederhanakan persyaratannya. Persyaratan yang kira-kira memberatkan bagi teman-teman calon P3K itu kita sederhanakan. Persyaratannya hanya pas foto, formal berlatar belakang merah, kemudian ijazah dan transkrip nilai. Kalau ijazah SLTA biasanya di belakang ijazah itu ada transkrip nilainya. Walaupun ya transkrip nilai ini hanya untuk memastikan bahwa betul-betul ijazahnya benar lah gitu. Bukan berarti kalau nilainya jelek terus tidak diangkat atau nilainya bagus tidak diangkat. Ya. Kemudian surat pernyataan 5 poin. Sebenarnya ini kan dalam satu surat pernyataan ditandatangani yang bersangkutan dan bermuatan. SKCK karena memperolehnya juga relatif mudah karena sekarang secara online, nanti mengambilnya saja yang harus hadir ke kantor kepolisian, maka tetap kita minta. Kemudian ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, untuk secara pengaturan di Permenpan maupun di peraturan PKN bahwa untuk pengangkatan atau usul NIP nomor induk calon ASN itu harus melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan kejiwaan dan juga bebas dari nafsa, narkotika, prekursor, dan zat aditif lainnya. Nah, pada proses pengangkatan atau pengusulan nomor induk P3K paruh waktu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mereka ini teman-teman ini sudah bekerja, sudah berkarya. Para atasannya sudah tahu siapa-siapa si A si B-nya di lokasi kerjanya. Maka untuk surat keterangan sehatnya kita sederhanakan menjadi surat keterangan sehat dari dokter yang bertugas di unit layanan kesehatan pemerintah. Dokternya tidak harus ASN, tapi yang bersangkutan dokter itu bertugas atau surat keterangan sehat itu dikeluarkan oleh unit layanan kesehatan pemerintah. Nah ini menjadi lebih sederhana. Contoh puskesmas pemerintah, puskesmas pembantu itu cukup untuk syarat surat keterangan sehat dari dokter ini. Kemudian surat pernyataan rencana penempatan, saya kira ini mudah. Jadi syaratnya kita buat seringan mungkin. Nah, kami berharap ini segera diusulkan ke BKN, kalaupun ada 1-2 persyaratan, misalnya seperti kemarin yang lalu itu untuk usul rincian kebutuhan SPTJM belum ditandatangani, itu ya SPTJM yang belum ditandatangani dilampirkan dulu baru kemudian diusulkan, nanti dilengkapi bersama dengan prosesnya. Ini